Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo ladies and gentlemen, apa kabar semua? Semoga sehat sesaja dan dilancarkan segala urusannya. Kali ini akan bercerita alur film Gulliver's Travel. Sebelum cerita dimulai, ayo gerakan jarimu sahabat untuk mensubscribe, like, dan memberi komentar agar lebih semangat lagi untuk membuat cerita berikutnya. Oke sahabat, kita mulai ceritanya. Kisah ini dimulai di sebuah perusahaan surat kabar. Ada seorang pegawai bernama Lamel Gulliver bekerja sebagai pengantar surat yang sudah bekerja selama 10 tahun. Namun ia tak pernah naik jabatan. Seorang Gulliver ini naksir berat sama Darcy Silverman yang bekerja sebagai biro perjalanan di perusahaan yang sama. Suatu hari, Gulliver membuat artikel traveling. Ternyata artikel itu disukai oleh Darcy. Padahal artikel ia kopas dari artikel sebuah majalah. Untuk menambah pengalaman menulis artikel traveling, Darcy menyuruh Gulliver untuk menulis seorang di Bermuda yang tahu tentang rahasia segitiga Bermuda. Kemudian Gulliver berlayar ke Bermuda dengan menepi kapal yang sudah diprogram. Di tengah berlayar, ia merasa bete. Ia ketiduran dengan ditutup wajahnya dengan majalah. Saat ia terbangun, Gulliver kaget karena di depan terjadi badai. Gelombang laut sangat tinggi. Gulliver dan kapalnya terombang-ambing badai. Tiba-tiba muncul ombak besar menggunung ke atas, sehingga Gulliver terbawa arus air. Dan ia pun tak berdaya masuk pada kumparan air. Kisah selanjutnya, Gulliver tersadar dalam keadaan sudah terikat. Ia terkejut karena di dadanya ada beberapa orang manusia kecil. Salah satu manusia kecil itu memperkenalkan diri sebagai Jenderal Edward, Panglima Negara Lilliput. Jenderal Lilliput itu mengatakan pada Gulliver ditahan karena membantu musuhnya dan akan dipersembahkan kepada rajanya bernama Theodore. Lalu Gulliver berteriak membuat Jenderal Edward dan anak buahnya berterbangan dari tubuh Gulliver. Bersamaan dengan itu, tali yang mengikat seluruh tubuh Gulliver pun terlepas. Kemudian Jenderal Edward dibantu anak buahnya serempak melemparkan tali yang ada kaitannya ke celana Gulliver. Lalu mereka menariknya, membuat Gulliver terjatuh, lalu Gulliver diikat kembali. Keberadaan Gulliver yang tubuhnya berukuran raksasa menjadi tontonan semua warga Lilliput. Lalu Gulliver ditarik menggunakan tambang oleh ratusan manusia Lilliput dibawa menghadap Raja Theodore. Setelah itu Gulliver ditahan di sebuah gua. Dalam tahanan itu Gulliver berkenalan dengan Horatio, manusia kecil warga Lilliput yang ditahan oleh Jenderal Edward karena Horatio mengirimkan surat gelap kepada Putri May, tunangannya. Pada adegan berikutnya, datang pasukan Bulpesian untuk menculik Putri May. Mereka mengalihkan perhatian dengan membakar istana Gulliver. Hal ini diketahui oleh Jenderal Edward dan Horatio. Lalu mereka bergerak untuk melawan penculik. Sementara itu, Horatio melepaskan belenggu yang menempel di tubuh Gulliver. Ketika Putri May diikat oleh penculik Bulpesian, muncullah Gulliver. Satu persatu pencuri itu diambilnya oleh Gulliver, lalu para pencuri dilemparkan ke kolam. Kayak lagi main catur, ambil sana, ambil sini. Lalu Gulliver beranjak menyelamatkan sang putri. Di lain pihak, Raja Theodore terkepung api. Untuk memadamkan api, Gulliver melakukan dengan cara yang unik. Ia membuka celananya, lalu api yang sedang membara itu disemprot air. Air apa ya?
nyebutnya malu. Sampai api itu padam. Raja pun selamat dan mengucapkan terima kasih kepada Gulliver yang telah menyelamatkannya. Sebagai rasa terima kasih, Raja Theodore mengundang Gulliver ke acara makan malam. Gulliver bersedia hadir pada acara makan malam dengan syarat Horatio dibebaskan. Permintaan Gulliver pun dipenuhi oleh sang raja. Pada suatu kesempatan, Horatio dengan puitis penuh rayuan menyampaikan kata hatinya kepada Putri May mengikuti ucapan Gulliver. Tak disangka dan tak dinyana, kata-kata dan gerakan dan Horatio mampu menarik hati sang putri. Namun, ketika rayuan Horatio tertamat di hati Putri May berlalu karena datang Edward. Suatu malam, Jenderal Edward dan anak buahnya membawa kapal yang ditumpangi Gulliver dulu. Sayang, kapal itu dalam keadaan rusak. Jenderal Edward pun berjanji akan memperbaiki kapal itu secepatnya, membuat Gulliver gembira. Kisah selanjutnya, Edward marah karena Raja Theodore telah mengangkat Gulliver sebagai jenderal, sedangkan dirinya diturunkan jabatannya menjadi wakil jenderal. Dan ia tak terima dengan keputusan sang raja, apalagi harus melaksanakan perintah Gulliver. Dengan perasaan kecewa dan marah, Edward mematikan alat pertahanan negaranya agar pasukan Bulpesian dapat masuk dan menyerang negaranya. Hal ini langsung terdeteksi oleh musuhnya, yakni orang-orang Bulpesian. Lalu, orang-orang Bulpesian menyerang negara Lilliput, membuat Raja Theodore marah. Dengan gagah berani, sang jenderal Gulliver turun ke laut untuk mengusir bala Bulpesian dengan telanjang dada. Armada Bulpesian berhenti karena di depan dihadang oleh Gulliver. Gulliver menyatakan kepada komandan untuk mundur dan membatalkan penyerangannya ke negara Lilliput. Tapi tiba-tiba komandan Bulpesian memerintahkan anak buahnya untuk menembaki Gulliver. Perahu armada Bulpesian menyerang tubuh Gulliver. Dengan satu gerakan, tubuhnya peluru itu berbalik menyerang pasukan Bulpesian. Tak ayal lagi, pasukan Bulpesian luluh lantah dengan senjata makan tuan. Lalu Gulliver menarik semua tali kapal. Kemudian ia berjalan menepi dengan menarik armada Bulpesian. Setelah menaklukkan pasukan Bulpesian, Gulliver ia pun membantu pembangunan yang dilaksanakan di negara Lilliput. Ia dipijit dan mencukur rambutnya oleh beberapa prajurit Lilliput. Adegan berikutnya, Edward mengunjungi Putri May di kamarnya untuk merayu. Tak disangka Putri May mengatakan bahwa kita tidak saling mencintai. Bahkan Putri May mengusir Edward dari kamarnya. Ketidaksukaan Edward terhadap Gulliver semakin menjadi. Ia pun mengunjungi Raja Bulpesian meminta bantuan untuk melenyapkan Gulliver. Kisah selanjutnya, saat Raja Theodore, Gulliver, Horatio, dan Putri May sedang asik main di sebuah lapangan terbuka, tiba-tiba muncul sebuah robot ukuran besar yang di dalamnya dikendalikan oleh Edward, diikuti oleh prajurit Bulpesian. Lalu Edward menantang duel Gulliver. Tantangan Edward dibalas oleh Gulliver. Siapa takut? Lalu robot itu berubah menjadi lebih besar dan tingginya melebihi Gulliver. Adegan berikutnya, Gulliver dengan sekuat tenaga mendorong robot. Namun robot itu kokoh berdiri. Tangan robot menghantam Gulliver.
Kemudian Gulliver diangkat oleh robot dan Gulliver menyatakan kalah, membuat Raja, Putri Mai, dan warga kecewa. Gulliver lalu dibawa ke laut, diikat di atas rakit yang terbuat dari tumpukan kayu, melepas Gulliver ke tengah laut. Kisah selanjutnya, Gulliver yang diikat di atas rakit menepi terbawa arus angin dan ombak ke sebuah pantai yang dihuni oleh manusia raksasa. Pada saat Gulliver mau memasuki rumah, ia ditangkap manusia raksasa. Sementara itu, di negara Blespusian terjadi kehebohan karena prajurit negara itu menawan seorang wanita bernama Darcy Silverman. Hal ini diketahui oleh Horatio. Lalu ia mencari Gulliver di rumah raksasa putri kecil. Horatio mengajak Gulliver untuk kembali ke Lilliput. Namun ia menolak. Saat Horatio menyampaikan Blespusia menawan Darcy Silverman, Gulliver akhirnya bersedia. Ia kabur dari rumah itu saat putri kecil sedang tidur dengan menggunakan parasut. Saat tiba di negara Lilliput, ia dibawa oleh Horatio ke tempat tawanan Darcy bersama Raja Theodore dan Putri Mai. Gulliver keluar dari tempat itu membawa Darcy, raja dan putrinya. Gulliver mendatangi robot Edward untuk ditantang duel kembali. Sebelum mereka duel, diadakan perjanjian. Kalau Gulliver menang, negara Lilliput akan kembali sebagai negara yang utuh. Jika Gulliver kalah, negara Lilliput akan dihancurkan. Selanjutnya, terjadilah pertarungan yang seru antara Gulliver dan robot Edward. Pada sebuah kesempatan, robot Edward dapat merobohkan Gulliver. Gulliver bangun lagi dan berkelahi kembali. Horatio dengan kudanya mendekati robot Edward. Lalu ia naik ke tubuh robot. Sekali lagi, Gulliver jatuh di tangan robot. Saat tangan robot akan menghantam Gulliver dengan aliran listrik, tiba-tiba aliran listrik tubuh robot itu berhenti. Ternyata Horatio di dalam tubuh robot merusak mekanik robot. Dengan cepat, Gulliver menendang tubuh robot dengan kedua kakinya. Kemudian Gulliver terbang menangkap leher robot sambil memukul kepala robot sampai robot itu terjatuh. Lalu Gulliver mencabut mekanik utama robot sehingga robot itu tak bisa aktif. Dengan jatuhnya robot Edward, rakyat Lilliput menyambutnya gembira. Raja pun mengizinkan Horatio untuk meminang Putri Mai. Begitu juga dengan Gulliver dan Darcy. Darcy akhirnya menerima cinta Gulliver yang sudah terpendam bertahun-tahun. Saat Horatio dan Putri Mai berbahagia karena sudah mendapat izin raja, tiba-tiba Edward datang dan menangkap Putri Mai sambil mengancam pedang pada Putri Mai. Namun sang putri berkelit lalu menghajat Edward sampai terjatuh. Lalu Edward pun KO. Di akhir cerita, Raja Lilliput dan Raja Blespusian sepakat untuk menghentikan permusuhan. Lalu mereka bernyanyi dan berdansa bersama. Wih, keren ceritanya bosku. Yang dapat kita ambil pelajaran dari film ini adalah permusuhan tidak akan membahagiakan hidup. Kerukunanlah yang membuat hidup jadi bahagia. Itulah cerita hari ini. Kami yang menyampaikan, Anda yang menyimpulkan. Semoga ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.